Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari pembahasan soal tryout ASPD Kabupaten Bantul tahap 1. Kali ini bagian yang ketiga, nomor 21 sampai nomor 30. Perhatikan, Andi berlari mengelilingi lapangan pada waktu pagi hari. Tampak seperti gambar berikut. Dari kegiatan di atas disajikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Pernyataan-pernyataan yang benar adalah titik-titik. Nomor 1, gerakan menekuk pada siku tangan kanan karena adanya sendi peluru. Benar atau salah? Perhatikan, pada siku. Nah, ini menekuk. Ini adalah sendi engsel ya. Yang kedua, lengan bawah tertarik ke atas karena kontraksi otot bisep. Jadi otot bisep ada di sini yang di bagian atas. Kalau kontraksi maka akan menekuk. Jadi ini nomor 2 betul. Yang ketiga, gerakan tangan kiri Andi merupakan gerak abduktor. Ingat, ada abduktor, ada aduktor. Kalau abduktor ini gerakan menjauhi dari titik tengah tubuh, menjauh. Contohnya ini benar, tangan kiri ini terangkat ke atas, jadi menjauh dari titik tengah tubuh. Kemudian kalau aduksi ini adalah gerakan otot yang mengarah ke tengah tubuh, tengah atau mendekat. Itu ya. Jadi yang nomor 3 betul. Nomor 4, saat lengan bawah terangkat maka otot bisep mengalami relaksasi. Yang benar mengalami kontraksi. Jadi ini salah. Sudah ditulis tadi di nomor 2. Jadi jawaban yang betul adalah 2 dan 3. Perhatikan gambar ini. Nah, pada saat tangan menekuk seperti ini, artinya lengan bawah itu menekuk ke atas, maka otot bisep kontraksi, otot trisep relaksasi. Demikian pembahasan nomor 21. Lanjut ke 22. Perhatikan data berikut. Pasangan antara zat makanan, nama enzim, tempat, dan hasil pengubahan yang sesuai adalah nomor titik-titik. Perhatikan, saya munculkan di sini. Yang pertama di mulut. Kita cek tempatnya di mulut. Ini ada enzim amilase atau disebut juga dengan enzim ptialin di mulut. Yang diubah adalah amilum atau karbohidrat, jadi bukan protein, menjadi maltosa, bukan asam amino. Jadi nomor 2 salah. Kemudian yang berikutnya ada di lambung. Lambung, enzimnya adalah pepsin dan renin. Nah, jadi ini di lambung, ini ada pepsin mengubah protein menjadi pepton. Jadi di sini bukan, tidak sampai ke asam amino. Ini belum tepat. Kemudian yang berikutnya saya geser dulu. Di usus halus di soal disebutkan usus halus ada enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, inilah yang tepat jawabannya, yaitu nomor 1. Usus halus ada lipase,
Kemudian di sini ada usus halus juga, enzimnya tripsin. Tripsin itu mengubah protein menjadi asam amino, gitu ya. Jadi ini salah yang di zat makanannya, di sini hasilnya juga salah. Oke, jadi jawaban yang benar adalah soal berikutnya nomor 23. Perhatikan gambar jantung berikut ini. Nama dan fungsi bagian jantung yang ditunjuk oleh huruf X adalah titik-titik. Nah, kita melihat ada ruang jantung dibagi jadi 4. Ini yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Kemudian yang atas itu adalah serambi, yang bawah adalah bilik. Jadi yang ditunjuk oleh huruf X itu adalah yang ini. Ini adalah bilik kiri. Nah, jadi kita lihat bilik kiri, ada jawaban B dan jawaban D. Nah, bilik kiri jantung itu memompa darah keluar jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung bagian serambi kanan. Itu ya, itu bagian bilik kiri. Jadi yang betul adalah jawaban B, karena bilik kiri berfungsi memompa darah yang banyak mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian kalau dilanjutkan, ini dari serambi kanan, maka darah beralih ke bilik kanan, kemudian dari bilik kanan dipompa ke paru-paru, kemudian dari paru-paru dilepas karena ini mengangkut CO2, kemudian dilepas, kemudian kita menghirup oksigen, masuk ke paru-paru, masuk ke peredaran darah, masuk, kemudian diangkut ke jantung. Ini masuk ke serambi kiri. Nah, dari serambi kiri pindah ke bilik kiri, kemudian dipompa lagi ke seluruh tubuh, demikian pula seterusnya. Soal nomor 24. Percobaan pengukuran volume paru-paru dengan menggunakan spirometri dari seorang laki-laki dengan usia 18 tahun, tinggi badan 155 cm, massa badan 74 kg, posisi tubuh duduk, suhu kamar 25 derajat Celcius. Diperoleh data sebagai berikut. Ada volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume residu. Kesimpulan yang tepat diperoleh berdasarkan data hasil percobaan bahwa laki-laki tersebut memiliki titik-titik. Grafik seperti ini. Jadi ketika kita bernapas biasa, menghirup udara, menghembuskan kembali, maka ini dikatakan sebagai volume tidal. Nah, di sini volume tidal kalau normal adalah 500 ml. Ini 500 ml gitu ya. Kemudian kalau kita menghirup udara dengan sekuat-kuatnya, maka grafiknya itu naik, gini, naik. Maka ini disebut volume cadangan inspirasi. Volumenya adalah 1500. Ini. Kemudian pada saat menghembuskan nafas sedalam-dalamnya, maka kurvanya turun sampai 1500 ml ini. Nah, pada saat kita hembuskan seolah-olah udaranya dikeluarkan seluruhnya, maka sebetulnya masih tetap ada, yaitu volume residu atau volume sisa di sini, yang volumenya adalah 1000 ml. Nah, itu ya, jadi ada volume tidal, volume cadangan inspirasi, kemudian ada volume cadangan ekspirasi, ada volume residu. Nah, kemudian yang namanya
kapasitas vital itu adalah jumlah dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Jadi dari sini sampai sini itu adalah kapasitas vital. Kemudian kalau dijumlahkan, jumlahnya adalah 3.500 ml atau cc. Kemudian kalau ditambah dengan volume residu, jadi volume semuanya total, maka disebut volume total paru-paru. Jumlahnya adalah 4.500 cc. Gitu ya. Oke, saya hapus dulu. Kemudian kita cek sekarang jawabannya. Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan data hasil percobaan adalah A. Kapasitas vital lebih rendah daripada nilai normal. Jadi ini kita jumlahkan semuanya, apakah lebih rendah dari ini? Jadi kapasitas vital tadi adalah 3.500. Yang ini kita jumlahkan semuanya adalah kurang dari 3.500. Jadi ini lebih rendah. Jadi jawaban A betul. Kemudian yang B kita cek, kapasitas total lebih tinggi daripada normal. Kalau kita total semuanya ini dibandingkan dengan nilai normal semuanya ini, apakah lebih tinggi? Jawabannya adalah masih lebih rendah, karena di sini volume residunya masih sama. Jadi kita bisa membandingkan dari hasil perhitungan kapasitas vital tadi. Kemudian yang C, kapasitas total dan kapasitas vital keduanya lebih tinggi dari nilai normal. Jawabannya salah, yang betul adalah lebih rendah. Kemudian yang D, volume tidal lebih tinggi sehingga kapasitas vital paru-paru lebih tinggi dari nilai normal. Volume tidal di sini memang lebih tinggi ya. Yang di sini yang pernyataan pertama betul, tapi alasannya di sini salah. Kapasitas paru-paru, kapasitas vital paru-paru di sini masih lebih rendah karena ditentukan dari volume cadangan inspirasi dan ekspirasi, sehingga karena keduanya ini masih kurang dari normal, maka totalnya kapasitas vital seluruhnya ini masih lebih rendah daripada nilai normalnya. Jadi jawaban D salah. Nomor berikutnya 25. Data hasil uji dari beberapa sampel urin dituliskan ke dalam tabel berikut. Nah, untuk menguji urin dibutuhkan tes apa? Tes Benedict. Benedict itu kan adalah biru muda ya, biru muda. Kemudian nanti kalau dites akan mengubah warna menjadi merah bata. Jadi ini warna awalnya, kemudian kalau warna akhirnya berubah jadi merah bata, maka mengandung glukosa ya, glukosa. Jadi intinya Benedict itu warnanya adalah biru muda. Jika berubah warna menjadi merah bata, ini artinya positif terhadap glukosa. Jadi diindikasikan urinnya mengandung glukosa sehingga mengalami diabetes mellitus. Jadi jawabannya yang betul adalah 2 dan 3. Itu ya. Kalau tidak berubah warna, masih biru muda, maka tidak mengandung glukosa. Jadi tidak mengalami diabetes mellitus. Soal nomor 26. Perhatikan gambar organ reproduksi berikut. Ada organ reproduksi wanita. Nama organ dan fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah titik-titik. X ini namanya adalah ovarium. Jadi jawabannya adalah A. Nah, tuba falopi tempatnya di mana? Tuba falopi yang B itu adalah di sini. Ini B. Ada di kanan dan ada di kiri. Ya, kemudian
endometrium itu adalah dinding rahim. Jadi ini adalah endometrium, ini adalah C. Kemudian oviduk dengan tuba Fallopi itu sama. Jadi ini adalah B juga, B atau D. Itu ya. Berikutnya soal nomor 27. Percobaan fotosintesis dirancang seperti gambar berikut ini. Perhatikan gambarnya. Ini ada percobaan Ingenhousz di mana ada tanaman hidrilla dimasukkan ke dalam wadah yang diberi air, kemudian ada corong dan tabung reaksi ditelungkupkan terisi air penuh. Ini yang gambar 1 ada di ruangan, di dalam ruangan. Kemudian gambar 2 dan gambar 3 diletakkan di luar ruangan yang terkena sinar matahari. Nah, kemudian yang membedakan lagi yang 2 dengan 3, yang gambar 3 itu ditambahkan NaHCO3, natrium bikarbonat atau soda kue gitu ya. Nah, kemudian kesimpulan yang tepat tentang hasil percobaan tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini gambar 1 itu gelembungnya sedikit. Ini sedikit. Kemudian gambar 2 agak banyak. Kemudian yang gambar 3 ini paling banyak gelembung gasnya yang terbentuk di sini. Nah, kesimpulan yang tepat tentang hasil percobaan tersebut adalah yang A, reaksi NaHCO3 dengan air menghasilkan gas O2. Salah. Jadi dengan ditambahnya NaHCO3 di dalam air, itu nanti di dalam air akan terurai menjadi gas CO2 yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis, sehingga jika bahan untuk fotosintesis yaitu CO2 meningkat, maka nanti gas yang terbentuk yaitu oksigennya hasil fotosintesis juga meningkat. Kemudian yang B, bertambahnya CO2 meningkatkan laju fotosintesis. Oke, jadi seperti itu ya, yang ini betul. Kemudian yang C, cahaya matahari tidak mempengaruhi laju fotosintesis. Salah. Perhatikan yang nomor 1 ini paling sedikit karena tidak terkena cahaya matahari. Sedangkan yang kedua 1 dan 2 ini kan sama ya, hanya dibedakan dengan yang satu tidak terkena sinar, yang satu kena sinar matahari. Ternyata gelembungnya agak banyak. Jadi cahaya matahari mempengaruhi laju fotosintesis. Kemudian yang D, gelembung gas yang dihasilkan adalah karbon dioksida. Salah. Jadi yang dihasilkan adalah oksigen. Itu nomor 27. Nomor berikutnya 28. Perhatikan percobaan transportasi pada tumbuhan berikut. Ini setelah beberapa hari diamati, jumlah air pada tabung mulai berkurang, dan hari berikutnya terus mengalami perubahan hingga akhirnya ketersediaan air dalam tabung mulai habis. Kesimpulan yang tepat dari percobaan tersebut adalah titik-titik. Faktor yang menyebabkan naiknya air itu adalah ada daya tekan akar, daya kapilaritas batang, dan daya isap daun. Nah, jadi di sini jawaban yang betul, daun memiliki daya hisap sehingga air dalam tabung akhirnya mulai habis. Jadi karena di sini ada banyak daun, maka nanti bisa menghisap melalui batang. Jadi di batang itu ada daya kapilaritas batang oleh jaringan silem ya. Berikutnya nomor 29. Buah rambutan memiliki sifat genotip berbuah banyak B, dominan terhadap rambutan berbuah sedikit B kecil, dan sifat buah manis M besar dominan terhadap sifat rasa masam M kecil. Persilangan antara rambutan berbuah sedikit dengan rasa manis B kecil M besar, dan rambutan berbuah banyak dengan rasa masam B besar M kecil menghasilkan keturunan F1 rambutan berbuah banyak dengan rasa manis.
Jika F1 disilangkan antar sesamanya akan diperoleh hasil keturunan seperti tabel berikut ini. Pertanyaannya adalah keturunan pada F2 yang memiliki sifat berbuah banyak rasa manis dengan genotip heterozigot adalah ditunjukkan oleh titik-titik. Berarti genotipnya karena banyak itu B besar, heterozigot sama B kecil. Rasa manis M besar dengan M kecil. Sehingga di sini nomor berapa? Nah, nomor 1 salah. Ini B besar, M besar, M besar. Nomor 3 kita cek. Ini B besar, B kecil, M besar, M besar. Ini salah. Yang C nomor 4, lihat B besar, B kecil, M besar, M kecil. Betul. Kita cek nomor 15. Nomor 15 ini 4 betul, 15 B kecil, M besar, M kecil. Salah. Kita cek yang D nomor 7, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Betul. Kemudian nomor 13, ini tadi salah. Nomor 13, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Oke, betul. Jadi yang betul adalah 7 dan 13. Terakhir nomor 30, salah satu manfaat bioteknologi konvensional adalah meningkatkan produksi pangan. Contoh pemanfaatan bioteknologi konvensional adalah pengolahan singkong menjadi tape yang masih bisa diolah lagi menjadi berbagai jenis makanan. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape yang tepat adalah titik-titik. Jawabannya adalah A. Saccharomyces cerevisiae mengubah amelo menjadi gula. Kalau Rhizopus oryzae ini tempe. Kalau Acetobacter pseudomonas itu adalah nata de coco. Kemudian kalau Aspergillus wente itu adalah kecap. Demikian pembahasan soal dari nomor 1 sampai nomor 30 sudah semuanya terbahas. Bagi yang belum menyimak soal-soal yang sebelumnya, silahkan bisa klik yang ada di layar akhir ini. Ada yang nomor 1 sampai 10 dan nomor 11 sampai nomor 20. Jangan lupa klik subscribe dan like dan juga komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak pelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.